Terima kasih atas segala anugerah dan berkat-Mu pada saat ini. Saat ini kami berdoa memohon kasih karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami akan memulai ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu dalam ibadah ini. Sertailah dan pimpinlah kami agar hati kami tertuju hanya kepadamu. Bukalah hati kami agar kami dapat menerima firman-Mu, dan biarlah kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom keluarga yang diberkati Tuhan, shalom IMCF, shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Shalom juga untuk keluarga yang online, streaming dimanapun berada. Bila kita terus merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan setiap hari. Kami mau memuji-Mu Tuhan dalam segala keadaan kami. Sebab Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan setiap kami Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Saat yang indah kami boleh bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami dipulihkan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami menemukan Tuhan kasih-Mu. Kami merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik. Kami bersyukur, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Tengah keadaan kami yang tidak menentu Tuhan, kami punya satu kepastian di dalam Engkau Tuhan. Jaminan hidup kami Tuhan, keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kami mengerti apa ya Tuhan yang Kau mau Tuhan. Dan biarlah Tuhan kehendak-Mu itu terjadi dalam hidup kami. Engkau mau Tuhan setiap kami Tuhan mencari jiwa Tuhan, memenangkan Tuhan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Kami mau menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu saat indah. Mari nyanyikan bersama-sama. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kaulah kekasih jiwa kami Tuhan. Bawa daku, bawa daku. Kami rasakan erat
pelukan kasih-Mu Tuhan, dalam pelukan-Mu. Terima kasih Yesus. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam hadirat-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, saat terindah kami berhadapan dengan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku, Allah kekasih jiwaku Tuhan, bawa daku. Terima kasih, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indah. Mari nikmati hadirat Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama, nyatakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh Yesus, kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami Tuhan. Oh,
dalam hidup kami. Bukan kami lagi, namun Kristus dalamku. Engkau yang ada dalam hidupku. Kau cukup bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku. Selamanya aku mau menyembah-Mu. Selamanya aku mau memuji-Mu Tuhan. Biarlah mulut kami terus memuji-muji Engkau Tuhan. Yang keluar dari mulut kami adalah ucapan syukur kepadamu Tuhan. Pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang tidak pernah mengecewakan setiap kami Tuhan. Kau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ya la ya la la, ya la ya la ya, ya la la ya la la, ya la la ya la. Terima kasih Yesus. Kau hadir melawan setiap kami Tuhan. Tidak ada yang tidak merasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kau memeluk setiap kami Tuhan. Rencana-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkau yang membawa setiap kami lebih dari pemenang Tuhan. Setiap hari kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua hal yang baik Tuhan, rencana-Mu yang terindah terjadi dalam hidup kami Bapa. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih tinggi lagi nyatakan kepada Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kami mau bersorak memuji Tuhan. Kuasailah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Setiap waktu Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan salam kanan kirinya. Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Puji Tuhan. Nama
bersuka cita bersama-sama karena Tuhan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, oh oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na, katakan bersama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Mari melompat bersama, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Amin. Yang terima kuasa Tuhan bersama nyatakan haleluya kepada Tuhan. Yes, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, semua bersuka cita, haleluya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na. Katakan bersama, tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia Tuhan, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Amin. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, haleluya. Puji Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Nyanyi puji Tuhan, sebab anugerahnya sempurna buat setiap kita. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, bangun baik kudusnya.
bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita semua bersuka cita, amin. Biarlah kita mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita akan bersiapkan dan kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kejadian-Kau dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat Tuhan, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya Tuhan. Kau mau Tuhan setiap kami Tuhan taat kepadamu, setia kepadamu Tuhan, mengiring Engkau seumur hidup kami, sehingga hidup kami Tuhan semakin lama semakin bertumbuh, berdampak Tuhan. Kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami memberkati Tuhan tempat ini Tuhan melalui persembahan kami Bapa. Seberapapun Tuhan yang kami berikan Tuhan, kami mau beri yang terbaik bagimu Tuhan, dan itu menyenangkan hatimu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan, setiap pengelolaan Tuhan, setiap ya Tuhan, berkat Tuhan boleh disalurkan Tuhan ke tangan yang tepat ya Tuhan, kepada mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, haleluya, amin. Selamat memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Puji Tuhan, Engkau yang menerima Tuhan setiap persembahan kami Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan, kami terus bawa kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi Tuhan dalam hidup kami, kami percaya Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Disitulah Tuhan, Kau mau setiap kami mengandalkan Tuhan. Engkau mau setiap kami mencari Tuhan. Dan biarlah semakin dikuatkan hidup kami Tuhan, sehingga suatu saat nanti kami boleh melihat Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Kamu terus menceritakan kebaikan-Mu, sehingga banyak orang yang datang kepadamu Tuhan. Banyak mereka ya Tuhan yang mencari Engkau dan merindukan Engkau, karena melihat kami ya Tuhan yang memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan
apapun yang kami hadapi Tuhan, banyak rintangan, banyak hambatan Tuhan, tapi satu hal, Engkau mau kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami mau tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Waktumu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Kami mau percaya kuasa-Mu Tuhan, memulihkan setiap kami Tuhan. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari bangkit berdiri sama-sama nyatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat IMCM nyatakan waktu Tuhan, waktu Tuhan. Yes Tuhan, inilah iman kami Tuhan. Kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap kami Tuhan. Lewati cobaan, namun kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yes, Tuhan yang terbaik. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan, bagi setiap kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami mau tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih tinggi lagi nyatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi setiap kita. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik untuk memberkati kita. Waktu yang terbaik untuk melakukan perkara besar bagi setiap kita. Dan kita percaya bahwa hari ini adalah waktu yang terbaik itu. Karena itu kita percaya saat ini Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika Dia hadir, Dia pasti mengerjakan perkara-perkara besar. Karena itu kita percaya siang ini yang
sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, segala masalah Tuhan selesaikan, bahkan kemenangan yang luar biasa Tuhan sudah berikan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh merasakan Tuhan melawat kami, Tuhan mengurapi kami, Tuhan menjamah kami. Kini pun Tuhan akan berfirman kepada kami. Sebelum Tuhan berfirman, kami minta Tuhan urapi hati, telinga dan pikiran kami. Hati kami menjadi hati seorang murid, telinga seorang murid yang terbuka lebar-lebar kepada firman Tuhan, agar dengan demikian setiap kami akan mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekarang Tuhan berfirman-Lah, karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, shalom, shalom, haleluya. Saya percaya kita semuanya bersukacita siang ini, amin. Karena terus kita rasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gunawan dan Bu Nita yang kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Dan tentu juga terima kasih kepada rekan-rekan pengurus gereja di tempat ini. Untuk itu hari ini saya akan ajak kita buka Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-19 dan 20. Mari kita baca bersama-sama supaya kita semuanya sama-sama dapat berkat daripadanya. Kita baca bersama 2, 3. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Saya baca sekali lagi firman ini. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk menyampaikan khotbah dengan judul Membawa Jiwa kepada Yesus. Membawa jiwa kepada Yesus. Nah, saya sampaikan kepada kita, saudara-saudara, bahwa salah satu tugas kita sebagai orang-orang Kristen dan orang-orang yang sudah diselamatkan adalah membawa orang-orang agar diselamatkan. Ini yang harus kita pahami. Kenapa Tuhan masih biarkan kau tinggal di dunia ini, saya tinggal di dunia ini, kita tinggal di dunia ini? Tujuannya adalah supaya lewat saya, lewat saudara, lewat kita, orang-orang diselamatkan. Jadi kadang-kadang banyak orang Kristen itu menurut saya salah paham. Salah pahamnya begini, dia pikir kita diselamatkan hanya untuk masuk surga saja. Kalau tujuan Tuhan menyelamatkan kita untuk masuk surga saja, udah lama kita dibawa ke surga. Jadi dulu waktu kita bilang begini, Tuhan, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seketika itu kita diangkat ke surga. Ngapain lama-lama di dunia ini? Kan di surga lebih enak kan? Saudara percaya gak sih di surga lebih enak dari dunia ini? Saudara tahu dalam Alkitab gambaran surga itu luar biasa. Alkitab bilang lantainya saja terbuat dari emas.
pintu gerbangnya terbuat dari mutiara dan lain sebagainya. Walaupun mungkin itu hanyalah merupakan gambaran untuk memberikan pengertian kepada kita betapa luar biasanya surga itu. Tapi paling tidak dari gambaran itu dikatakan bahwa surga itu jauh lebih hebat dari dunia ini. Sekarang kalau kita artikan letterlek misalnya, katakanlah lantainya dari emas. Saya mau tanya, kita yang ada di sini ada nggak yang rumahnya berlantai emas? Nggak ada lah. Ya kan, granit Italia aja mungkin 1, 2, 3 orang. Selebihnya granit Cina, ya kan saudara. Selebihnya lagi apa namanya tuh keramik kan gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertanyaannya, kalau gitu kenapa Tuhan masih biarkan kita di sini? Padahal di sini ya serba sulit, ya kan? Kadang-kadang mesti kontrak, habis kontrakan ditagih yang punya kontrakan. Mesti bayar bil ini, bil itu, bil ini, bil itu, dan lain sebagainya. Kalau tujuan Tuhan hanya bawa kita ke surga, ngapain kita Pak dibiarkan di sini terlunta-lunta dan menderita? Tuhan masih izinkan kita di dunia itu tujuannya salah satunya yang terbesar adalah supaya lewat engkau dan saya lewat kita orang lain diselamatkan. Dan kalau saudara baca Alkitab, maka Alkitab dengan sangat gamblang dan jelas memberikan kepada kita alasan-alasan kenapa kita harus membawa jiwa kepada Tuhan. Pertama tentu yang saya kira kita semua sudah tahu adalah karena itu merupakan perintah Tuhan. Jadi membawa jiwa kepada Tuhan itu perintah Tuhan. Makanya dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20 kan dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita harus membawa jiwa kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu merupakan perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan gimana saudara? Melanggar perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan gimana? Dia berdosa. Jadi yang namanya berdosa itu Pak, bukan cuma mencuri, bukan cuma berzina, bukan cuma menipu, bukan cuma ini itu. Tidak membawa jiwa kepada Tuhan juga dosa. Kenapa? Karena kan perintahnya kan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Kalau kita melakukan apa? Melanggar perintah Tuhan, melanggar Tuhan apa? Dosa. Makanya kelak saudara ya, ketika kita nanti akan pulang ke surga itu, saudara jangan pede dulu. Waktu kita nanti pulang ke surga itu, dekat-dekat pintu surga itu, Tuhan bilang gini, ya Pak, kau sudah lakukan perintahku belum? Apa itu? Salah satunya adalah bawa jiwa kepada Tuhan. Belum Tuhan. Misalnya gitu jawab ya, belum Tuhan. Tuhan bilang, lalu sekarang orang tuamu di mana? Mertuamu di mana? Kakek iparmu di mana? Siapa lagi? Kakak adikmu di mana? Nggak tahu Tuhan. Kau tahu nggak mereka di mana sekarang? Di neraka mereka. Sebelum kau masuk ke sini, kau jemput dulu mereka. Tamat riwayatmu kan gitu kan. Makanya ingat baik-baik, membawa jiwa kepada Tuhan adalah merupakan perintah Tuhan. Membawa jiwa kepada Tuhan adalah perintah Tuhan. Maka kita semuanya harus mentaati perintah itu, yaitu apa? Membawa jiwa kepada Tuhan. Dan agar kita bisa membawa jiwa itu, maka Tuhan berikan kepada kita kemampuan atau kuasa. Kadang-kadang kan kita kan biasa begini, Pak Pendeta. Ya saya tahu sih membawa jiwa kepada Tuhan itu perintah Tuhan. Tapi kan saya bukan sekolah teologi Pak Pendeta. Tapi kan saya bukan sekolah Alkitab Pak Pendeta. Tapi kan saya bukan pengurus gereja Pak Pendeta. Tapi kan saya belum pernah ditrain itu Pak Pendeta. Ya saya kan pasti itu kan alasan kita kan. Tapi tahukah saudara bahwa
Untuk membawa jiwa itu saudara tidak perlu sekolah teologi, walaupun sekolah teologi penting juga. Kalau saudara menjadi pendeta, hamba Tuhan pengkhotbah harus sekolah teologi. Saya sekolah teologi lebih dari 20 tahun, saudara. Penting juga, tetapi mau saya adalah, tetapi hanya untuk memenangkan jiwa, nggak perlu sekolah teologi. Cukup sudah di training bagaimana cara berkomunikasi, karena kalau salah berkomunikasi juga bukannya jiwa dapat, malah jiwa lari. Saudara ingat satu kali ada tukang cukur ini, orang kerja tukang cukur setiap hari kan, setelah gunting rambut lalu kemudian dia cukur pakai pisau yang zaman dulu itu. Di gereja gembalanya bilang begini, harus menangkap jiwa, harus bersaksi. Ini Senin belum bisa yang dimenangkan, Selasa belum bisa yang dimenangkan, Rabu, Kamis, Jumat belum bisa menangkan. Waktu itu dia dengar, kalau kita mesti tanya, nanti kau sudah yakin akan masuk surga apa belum? Kalau kau mati, hari Sabtu dia udah panik, besok hari Minggu pasti ketemu dengan gembala ini. Dia akan tanya sama saya, kau sudah menangkan jiwa belum? Hari Sabtu datanglah langganan tukang cukurnya. Setelah digunting rambutnya kan gitu kan, lalu disandarkan itu kursinya kan, lalu dia asah itu untuk penyukur jenggot itu sudah ada kubis itu. Lalu waktu setelah dia asal begitu, orang sudah terletak begini, maksudnya dia adalah, kalau kau mati sudah yakin masuk surga belum? Dia pegang cukur begini, lalu dia bilang gini, kalau kau mati, kau sudah siap masuk. Karena grogi dia, ini udah begitu saudara, akhirnya apa? Ini yang dicukur, dia pikir, jangan-jangan sudah gila tukang cukur ini, dia lari saudara. Akhirnya bukan saja jiwa tidak dapat, langganan cukur juga hilang. Makanya tentu perlu belajar kan gitu kan, teknik memenangkan jiwa itu perlu dipelajari supaya bagaimana cara memulai percakapan, bagaimana kita beritakan firman dan lain sebagainya saudara. Yang pasti Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa selain ini adalah merupakan perintah Tuhan, tapi Alkitab juga dengan sangat jelas mengatakan bahwa kita ini diberi kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksinya dengan diberikannya Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 kan dikatakan di sana begitu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lihat saudara, Yesus katakan kepada murid-muridnya kurang lebih 10 hari sebelum diturunkannya Roh Kudus. Dia bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu kuasa itu untuk apa sih sebetulnya dikatakan di sini? Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi dengar teman-teman, kuasa itu diberikan, Roh Kudus diberikan untuk salah satunya, pertamanya adalah apa? Supaya kita ini menjadi saksinya. Bukan seperti sekarang ini. Kalau saya ngomong gini, saudara jangan meragukan kepentakostaan saya. Saya ini mantan ketua sinode GP. Sekarang ini salah kaprahnya adalah orang hanya atau lebih menekankan kepada bahasa roh, bla bla dan lain sebagainya. Itu nggak salah, bagus. Tapi sebetulnya kalau kita baca di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu lalu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk apa? Pertama-tama supaya kau jadi saksinya. Saksinya kepada orang-orang, sehingga orang-orang mendengar Injil, orang-orang mendengar kebenaran, orang-orang diselamatkan, orang-orang datang kepada Tuhan. Kita semuanya membawa jiwa kepada Tuhan. Itu tujuannya. Jadi kalau gitu, kita yang sudah jadi orang Kristen ini harus diperlengkapi teknik membawa jiwa itu. Harus diperlengkapi dengan cara-cara membawa jiwa itu. Nah, salah satu
cara yang paling efektif bawa jiwa kepada Tuhan menurut para ahli PI, Pekabaran Injil, misi dan penerapan gereja adalah penginjilan yang paling efektif adalah penginjilan melalui persahabatan. Ini adalah salah satu cara penginjilan yang paling efektif. Makanya dengar baik-baik, kita yang rohani ini, kita yang sudah jadi anak Tuhan ini, kita sudah jadi aktivis gereja ini, nggak boleh mutus hubungan dengan orang-orang yang belum percaya. Kau tetap harus bersahabat dengan mereka. Sekarang ini kan kebanyakan orang Kristen itu merasa saking kudusnya setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, setelah pelayanan gereja, maka dia bertapa di gunung ruang doa gitu, sudah. Dia membatasi hubungan dengan kawan-kawan yang tidak seiman. Bagaimana kau bersaksi sama mereka kalau kau nggak berhubungan dengan mereka? Bangun hubungan dengan orang-orang yang belum percaya itu. Kalau saudara lihat foto-foto saya bersahabat dengan kiai-kiai yang paling garang sekali. Betul. Di Sumatera Utara, karena saya orang Batak, di sana ada kiai paling terkenal, kawan dari Wapres itu, namanya Kiai Syekh Ali Akbar Marduk. Dia punya pesantren besar sekali di Medan. Semua orang mau pangdam, semua orang mau gubernur, semua orang mau apa saja petinggi-petinggi, mesti soal dulu kepada dia. Saya soal kepada dia, karena kebetulan dia marbun batu itu. Saya bilang, "Horus bapak tua, kabar, nengrot siapa?" Batu-batu gitu. Datanglah nak, katanya. Datang kita. Lalu kita bisa berpeluk-pelukan gini, lalu kemudian kita tunjukkan kebaikan dan lain sebagainya. Ya kita mau berpikir dia akan jadi orang Kristen, jadi pendeta, nggak usah kali. Tapi minimum kan dengan begitu orang lihat, oh ternyata pendeta itu tidak alergi bergaul dengan non. Begitu. Makanya kalau dia datang ke Jakarta saja, di sudah judulnya telepon saya, Pak Marbun, Bapak tua lagi ada di sini, datang saya. Terbangun hubungan dengan begitu, saudara. Paling tidak anak buahnya punya citra yang positif kan, satu. Kalau citra orang kepada kita udah negatif, misalnya katakanlah eksklusif, sombong, nggak bisa dijangkau, nggak akan bisa kita bawa jiwa kepada Tuhan. Nggak akan bisa bawa jiwa kepada Tuhan. Makanya penginjilan yang paling efektif adalah penginjilan melalui persahabatan. Kita nggak boleh jadi orang yang eksklusif, walaupun mungkin dengan kedudukan bla bla dan lain sebagainya kita bisa saja punya privilege yang lebih hebat gitu ya. Tapi dalam rangka misi Pak Bu, harus bergaul dengan siapa saja, termasuk bergaul dengan pembantu rumah tangga kita. Karena kalau kita nggak menunjukkan sebagai anak Tuhan yang penuh cinta, penuh kasih, pembantu rumah tangga kita pertama-tama menolak Injil itu. Termasuk karyawan kita, termasuk staf kita. Kita harus bergaul dengan mereka. Lalu pelan-pelan pertama tidak tunjukkan perbuatan baik, kita lebih ramah dari yang lain. Kalau saudara pergi ke warung, katakanlah begitu, ke kedai kopi, saudara mesti orang yang paling ramah dibandingkan yang lain. Walaupun kurang-kurang dikit rasa kopinya itu, ya kita gak usah komplain lah. Atau kita berikan saran dengan bagus, sehingga dia pikir, siapa orang ini kok datang ke sini, kok sarannya bagus terus ya. Nanti terbangun hubungan, lama-lama saudara bisa menyampaikan firman dan seterusnya. Saudara bisa berbagi hidup. Jadi bangun hubungan, bangun persahabatan. Setelah bangun persahabatan, saudara nggak usah langsung khotbah. Matius ini bilang begini, nggak usah. Saudara sharing life. Kan ketika kita bersahabat, kan akan tahu nih masalahnya orang ini apa. Bisa katakanlah dia punya masalah finansial. Ya saudara juga cuma mau cerita doang. Saya juga dulu sebetulnya kesulitan finansial juga. Tapi
saya kerja keras, saya kerja, istri saya bikin malu. Lama-lama finansial kami makin membaik. Dalam hati dalam hidup, oh iya ya, nanti percakapan akan makin mendalam. Nggak ujuk-ujuk langsung kita berkata, siapa yang selamat mau surga? Ya langsung ilfil dia kan. Langsung ilfil dia. Tapi kalau bangun persahabatan, lalu kemudian sharing life. Sharing life. Menurut saya itu yang hilang dari gereja. Itu yang hilang dari gereja. Termasuk di gereja, di daerah-daerah Kristen itu yang hilang. Yang hilang. Kebetulan dalam 4 tahun terakhir ini, saudara ya, saya tuh dikasih beban khusus oleh Tuhan untuk katakanlah paling tidak mengembalikan sedikit dari orang-orang Batak kepada Tuhan. Dalam 4 tahun ini saya sudah rasa itu beban itu begitu luar biasa. Maka saya mulai atur langkah-langkah strategi juga. Orang Batak kan suka datang ke kedai kopi kan. Saya bikin kedai kopi. Motivasinya bukan untuk cari untung. Kalau bikin kedai kopi Jakarta, jelas pengunjungnya banyak. Saya juga punya 2 kedai kopi di Jakarta. Jadi selain pendeta, seperti Paulus juga, bikin tenda juga. Kan gitu kan. Sekarang ini pendeta, saudara, ya kalau cuma nunggu jemaat datang lalu khotbah kemudian hitung kolekte doang. Nah kan bisa kita jadi berkat. Jadi gitu saudara, bikin kedai kopi. Saya undang-undangi orang datang, ayo minum kopi sini, gampang lah itu salahin bla bla. Mulai kita mulai kita sharing life. Mulai sharing life. Saya bikin kebun jagung. Saya sengaja bilang sama tuh petaninya, bikin pupuknya yang bagus-bagus, jangan dikurangi. Tujuannya apa? Supaya kebun jagungnya terbaik dibandingkan kebun jagung orang. Setelah kebun jagungnya terbaik, saudara, saya bikin pondok di situ. Saya bilang orang-orang, ayo kita datang ngopi-ngopi ke sini. Kan berapa sih bayar kopi itu 100 orang kan? Paling sekilo kopi cuma sekian, air panas, kobu dan sebagainya. Saya ya bilang ayo kita sini bakar ayam, bakar ikan, kumpul dia sudah. Pelan-pelan mulai kita beritakan ini. Dan saya lihat ternyata saudara, biar kata orang Batak itu orang pikir selama ini mayoritas orang Kristen, ternyata sangat jauh dari apa yang dipikirkan. Bahkan saya punya kekhawatiran tersendiri. Kalau saya sudah ngomongin kepada pengurusnya KIP, ngomong pengurus HKI dan lain sebagainya, saya pengurusnya Betel juga, jadi kan boleh ngomong sama-sama pengurus kan. Saya bilang kalau kita tidak intervensi secara khusus ini, feeling saya 20 tahun lagi tanah Batak ini tinggal 20% Kristen. Saya bilang begitu, karena sekarang pun kalau saudara pergi ke Danau Toba, yang sudah lihat gambar besarnya bukan Kristen lagi. Karena begitu sudah pergi ke Parapan, yang sudah lihat adalah masjid besar. Saudara pergi ke Persea, ke Baliki, ke Tarutung, ke Siborong-Borong, ke dulu Sambung kampung saya. Di tempat-tempat strategis itu bukan gereja besar, enggak masjid. Itu yang buat roh saya itu menjerit udah 4 tahun ini. Kalau ini dibiarkan, saya pikir 20 tahun lagi akan malu kita orang-orang Batak pulang kampung. Saya malu sebagai pendeta Batak pulang kampung. Kenapa? Di tempat lain saya injili, di kampung sendiri habis. Dan saya juga nggak tahu kenapa paling susah menjual proyek misi yang ada di tanah Batak. Jadi yang lain gampang sekali. Saya bangun kantor BPD di Papua Barat, Manokwari, itu 16 miliar hanya dengan modal saya beli tanah 500 juta. Cerita dapat itu. Di berbagai tempat dapat. Kalau kita bicara tanah Batak, kayaknya orang ilfil banget gitu. Lama saya pikir, Tuhan, biarlah di masa tua saya ini dengan kekuatan yang mungkin sisa-sisa ini, saya akan mengerjakan sesuatu. Selain penginjilan, bangun beberapa gereja, bangun pertanian, bangun pelatihan.
besok ini saudara saya doakan, saya akan bikin Via Dolorosa di Huta Ninja. Salah satu ikon terbagus dekat Bandara Silangit itulah Huta Ninja. Di situ sudah ada menara Bukit Tua sudah Taber namanya, tapi hampir tidak pernah datangi orang. Saya dapat tanah di bawahnya, saya akan bikin Via Dolorosa. Dari bawah situ orang jalan supaya ada juga spiritualnya. Kalau cuma wisata doang, yang ada juga kalau cuma bicara wisata doang, nanti dibawa yang namanya pariwisata itu kan selalu diikuti dengan apa? Dengan klub malam. Klub malam diikuti dengan minuman keras diikuti dengan pelacuran, kan gitu kan? Itu kan memang begitu di mana-mana juga. Saya pergi seluruh dunia juga memang begitu. Tapi saya pikir, kalau kita biarkan tanah mata begitu, sama aja kita bakar tanah mata itu ke neraka. Makanya saya bilang, saya akan bikin Via Dolorosa di situ. Gimana caranya? Saya selalu biasa berjalan dengan iman. Saya bisa banyak hal yang dikerjakan dari nggak ada jadi ada. Buktinya kemarin saya tiba-tiba pulang ke sana, sudah pulang ke sana, jalan-jalan ke situ, biasa ngopi-ngopi di Huta Ninja gitu. Tiba-tiba ada orang nawarin tanah 2 hektar, cuma 2 miliar saja dengan view terbaik di Huta Ninja. Saya bilang saya beli. Uangnya udah ada belum? Tapi saya beli. Pokoknya begitu surat selesai saya lunasi. Jangan ragukan. Karena di Tuhan yang ngomong sama saya. Mau saya adalah gini saudara, mau saya adalah untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan itu nggak bisa cuma doa perlu sih, tapi doa saja nggak cukup. Angan-angan, saya membayangkan nanti kan sekian banyak orang yang menangkan bagi Tuhan. Nggak bisa, kitalah mulut Tuhan, kitalah tangan Tuhan, kitalah kaki Tuhan. Dan Tuhan sudah berikan kepada kita kuasa untuk itu. Dia katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus ini sudah ada kuasa. Tinggal sekarang kuasanya dipraktekkan apa enggak. Prakteknya gimana? Tadi saya sudah bilang, bangun persahabatan dengan orang-orang berdosa. Bangun persahabatan dengan orang-orang Kristen yang sudah lama nggak ke gereja. Menurut saya, kalau kita betul-betul bergerak, ini momentumnya. Kenapa? Karena sampai sekarang masih sangat banyak orang yang belum ke gereja setelah pandemi. Saya pengkhotbah kemana-mana, tiap minggu saya dikhotbah di mana-mana. Hari Minggu begini minimum 4 kali khotbah saya tiap minggu juga. Dan saya khotbah di gereja yang dulu saya khotbah sebelum pandemi, sekarang saya khotbah di tempat yang sama setelah pandemi. Rata-rata gereja sekarang ini yang kembali jemaatnya baru 40-60%. Artinya apa? Ada 40% lagi yang terhilang. Dan mereka itu tidak akan kembali ke gereja, kepada Tuhan kalau apa? Kalau kita nggak bawa mereka, udah kadung nyaman mereka hari Minggu leyeh-leyeh di rumah. Udah kadung. Sekarang waktunya kita bergerak, nggak diam. Bangun persahabatan dengan mereka, bangun komunikasi dengan mereka. Sampaikan kepada mereka kasih Tuhan yang kita alami, yang kita rasakan. Kalau bilang dulu, hari Sabtu, Jumat teleponin mereka. Besok jangan lupa hari Minggu ya, ke jaga gereja ya. Gereja kami di itu di Simpur situ. Aduh Pak, malas Pak. Mau nggak saya jemputin? Mesti gitu. Harus ada upaya sungguh-sungguh. Udah kadung nyaman mereka hari Minggu leyeh-leyeh nonton TV, berenang-berenang di apartemen. Harus ada sebuah gerakan baru untuk apa? Membangkitkan mereka untuk kembali. Mengasah jiwa militan mereka itu. Harus ada upaya sungguh-sungguh daripada kita. Gak bisa cuma kita nyanyi, gak bisa cuma kita doa saja, walaupun doa itu penting. Tapi harus ada upaya dari kita, bangun persahabatan.
sharing life dengan mereka. Mereka yang tertarik bawa kepada Tuhan. Mereka bermasalah bawa, bilang nanti kamu di gereja doakan pendeta saya. Sehingga ada gerakan saudara, sehingga jiwa-jiwa itu dimenangkan begitu. Masih antara 40 sampai 60% orang yang kembali kepada Tuhan itu kembali ke gereja setelah pandemi. Alasan paling klasik sih untuk orang tua, belum berani keluar. Ya sampai kapan keluarnya? Ya kan pandemi udah selesai. Ntar lagi kita udah dengar India ada lagi virus baru. Orang India sekarang sudah mulai pakai masker lagi, akan lockdown lagi. Kalau nunggu selesai dulu semua sampai kapan? Ingat baik-baik saudara, saya kira saudara yang ngerti kedokteran ngerti lah. Semakin maju ilmu kedokteran akan semakin banyak virus yang ditemukan. Dulu kan sudah ada sebetulnya virus itu, hanya dulu belum diketahui kan gitu kan, jadi kita hantam saja gitu kan. Sekarang ilmu kedokterannya maju sehingga ini virus berbahaya ini. Dulu udah ada sebetulnya, cuma belum ditemukan aja. Lalu kemudian kita ketakutan terus. Lalu sampai kapan takutnya Pak? Itu yang pertama tuh. Aduh masih takut keluar. Cuma kan saya pikir takut keluar ke gereja doang, ke pasar enggak, ke mall enggak, ke gym enggak, ke gereja doang takutnya. Atau yang kedua adalah, kan kita sekarang bisa live streaming Pak. Ya live streaming, saudara kan bisa kalau YouTube gini, saudara bisa di studio YT-nya itu, saudara bisa lihat satu-satu. Sebetulnya orang nonton streaming itu berapa menit sih? Saya kadang-kadang dulu saya juga punya itu saudara ya. Saya kadang-kadang senang kan gitu kan, viewernya katakanlah saya khotbah ini viewernya katakanlah 10.000. Tapi setelah kita cek rata-rata mereka menonton cuma 2 menit. Rata-rata mereka nonton cuma 2 menit. Nah kan, tapi kadang-kadang itu dibuat alasan kan, sekarang ini kan kita masih live streaming Pak. Saya sampai waktu itu rapat dengan pekerja di gereja, apa live streaming kita matiin aja supaya mereka orang datang semua kan gitu kan. Karena itu juga dibuat jadi alasan. Tetapi memang segala cara harus kita lakukan, artinya cara yang legal dan baik kan gitu kan kita lakukan. Untuk apa? Untuk menjangkau jiwa dan membawa mereka kepada Tuhan. Karena kalau tidak, tadi firman Tuhan katakan kepada kita dalam Yakobus pasal 5 ayat 20 itu dikatakan di sana, kalau tidak disebutkan di sana tadi saudara, mereka akan binasa. Mereka akan mati dalam dosanya. Ya kan dikatakan dalam Yakobus itu kan tadi dikatakan di sana Bapak Ibu sekalian yang sangat jelas. Ayat 19 dikatakan di sana, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran. Jadi pertama ini dibicara kepada kita, kalau kita ini menyimpang dari kebenaran. Salah satu menyimpang dari kebenaran tadi apa? Tidak memberitakan Injil. Lalu dikatakan, lalu ada orang yang membuat dia berbalik, pendeta khotbah supaya kau beritakan Injil, gitu kan? Maka itu kita mesti respon nih, oh iya Tuhan, ya ternyata selama ini kami lalai melaksanakan itu. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, tadi tidak percaya kepada Tuhan, tidak datang ke gereja, padahal Tuhan perintahkan jangan menjauhkan diri dari persekutuan kawan-kawan seiman. Kita ingatkan mereka, kamu mesti ke gereja untuk bersekutu, saling menguatkan, saling mendorong, saling menyemangati, juga tentu menerima berkat Tuhan, kesembuhan, mujizat dan lain sebagainya. Dikatakan kalau kita membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat. Ini bisa diterjemahkan dengan sangat luas, saudara.
Ia menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Kita menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Mestinya mereka sudah menentukan maut. Tapi ketika engkau sadarkan mereka dan mereka berbalik, maka engkau sudah menyelamatkan mereka dari maut. Makanya jangan diam, jangan pasif. Ayo semua action. Bikin proyek minggu ini. Bahwa dalam minggu ini paling tidak kau bisa menjangkau dan membawa satu jiwa kepada Tuhan. Bikin time schedule-nya. Senin saya akan telepon si Anu, bila perlu doa sama Tuhan dulu. Tuhan, siapa kira-kira target saya minggu ini Tuhan? Nanti Tuhan taruh yang pikiran saudara Osian. Bikin time schedule seperti orang kerja. Hari Senin saya telepon dia, Selasa, Rabu, Kamis saya ajak dia ngopi-ngopi. Cuma saya perkenalkan gereja. Sabtu Minggu diusahakan dia akan mau datang ke gereja hari Minggu. Saya percaya saudara, kalau kita ini semua berbuat begitu, 50% aja dari kita ini berbuat begitu, bulan depan ini tempat muat. Bulan depan tempat ini udah gak muat kalau kita semua berbuat seperti itu. Saya percayakan kita semua punya teman-teman kan. Doa sama Tuhan. Jadi nanti dari sini ke malam ini sudah doa Tuhan. Saya sudah dengar firman-Mu Tuhan, ternyata kalau saya nggak bawa jiwa kepada Tuhan, saya berdosa. Maka saya sekarang bertekad untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Tolong Tuhan taruh di hati saya, siapa yang akan saya bawa kepada Tuhan. Bisa orang yang belum bertobat, percaya Tuhan. Bisa orang yang selama ini kau tahu nggak ke gereja-gereja lagi. Banyak sekali loh orang nggak ke gereja-gereja lagi. Bisa itu. Ini kan tower beberapa apartemen ini kan. Yang tinggal di tower ini, tinggal tower itu, saudara. Bikin bagi tugas. Bikin flyer, dulu flyernya itu masing-masing orang nyebarin flyer. Sekarang ini kan sebetulnya gampang sekali. Kalau dulu kan kita mesti cetak selebaran, bagi-bagi ke rumah orang. Sekarang nggak perlu gitu. Bikin satu orang katakanlah yang jago desain flyer, Senin sudah dibagikan, Selasa didoakan, langsung sebar masing-masing, follow up sesudah itu. Masa pinjol aja yang bisa begitu ya kan? Kita tiap hari diteleponin lah, kan gitu kan? Masa marketing kartu kredit itu kita udah tolak bolak-balik, langsung begitu tidak berbeda tak gitu, datang lagi tidak berbeda tak gitu, terus aja dia kan gitu kan? Masa kita ini nasibnya orang ke neraka tuh ke surga diam aja? Berarti jangan-jangan kita nggak sadar surga dan neraka itu. Buktinya kita nggak agresif. Buktinya kita nggak bersemangat. Jangan-jangan sebetulnya buat kita, ini kan gereja, udahlah supaya Pak Rudi sama Pak Bunita senang, udahlah kita selenggarakan gereja. Nggak gitu. Pak Gunawan sama Bunita itu teman saya lama sekali. Saya dekat dengan mereka berdua, mereka juga dekat dengan saya dengan istri. Saya pernah tinggal di rumah dia semingguan rasanya di LA itu. Saya tahu mereka adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Saya tahu waktu itu ketika Bunita baru punya anak berapa itu, pada susahnya kan gitu kan, mesti bawa. Kan sudah banyak seperti Jakarta sudah bisa punya suster 3-4 orang. Tapi walaupun dalam posisi yang sangat sulit begitu saya lihat, aduh, mereka betul-betul cinta Tuhan. Layanan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beliau harus jadi teladan kita dalam saudara juga dalam apa? Dalam giat memenangkan jiwa bagi Tuhan. Ayo banyak orang-orang di sekitar di sini. Doa, tanya Tuhan, Tuhan, siapa yang jadi target saya Tuhan? Lembutkan hati ya Tuhan, supaya ketika saya telepon dia terima, bisa ngobrol bla bla dan sebagainya. Tanamkan benih firman di hatimu. Maka saudara, maka saya sudah menyelamatkan dia dari neraka. Tuhan pasti berkati engkau, Tuhan pasti berkati saya, Tuhan pasti berkati kita. Asal apa? Sungguh-sungguh. Saudara gak usah pikirkan nanti Tuhan berkati enggak ya? Berkati.
saya punya pengalaman yang sangat panjang tentang bagaimana Tuhan berkati hidup. Saya ini anak pendeta di Sumatera sana. Bapak saya itu pendeta miskin sekali, miskin betul, saudara. Karena bapak saya itu cuma tamat kelas 5 SD. Dulu dia pemborong tukang, jadi borong jembatan, borong impres, borong rumah gitu, saudara. Akhirnya kemudian dia ditangkap Tuhan. Tangkap Tuhan zaman dulu itu kan masih keras sekali kan. Kalau kau jadi pendeta harus mulai kau tinggalkan tukangmu itu. Bapak saya polos ini udah tinggalkan tukangnya itu. Jadilah dia gembala di desa. Lalu setelah jadi gembala di desa, tukangnya ditinggalkan, jemaatkan persembahan. Ya, jadilah kita waktu itu jadi anak pendeta yang betul menderita. Saya sebetulnya dulu nggak mau jadi pendeta, jujur saja. Dengan lihat penderitaan bapak saya dan keluarga saya itu. Tapi ternyata setelah saya memberikan diri sama Tuhan, saya lihat Tuhan berkati luar biasa, saudara. Luar biasa. Dari orang kampung itu Tuhan angkat sedemikian rupa. Bayangin, sampai pernah jadi ketua sinodenya GBI. GBI ini gereja terbesar loh sekarang di Indonesia. Jemaatnya 3,5 jutaan orang, pendetanya 20.000. Saya yang orang kampung itu pernah Tuhan angkat sampai jadi ketua sinode itu. Anak saya sekolah yang bagus. Anak saya satu sekolah di Singapura, dia sekolah chef, saudara. Yang kedua kemarin baru selesai di Amerika, di Oral Roberts University. Dia ngambil social entrepreneur. Saya bilang sama anak saya, walaupun tujuan papi, kerinduan papi yang pertama dan terdalam adalah kalian jadi hamba Tuhan. Tapi saya bilang sekarang jadi hamba Tuhan sudah beda dengan dulu. Kau jadi hamba Tuhan harus bisa juga mengembangkan usaha, supaya kau bisa bikin perusahaan, bisa mencukupi kebutuhanmu, dan kau juga bisa menciptakan lapangan pekerja untuk jemaat-jemaatmu yang memerlukan. Dan saudara tahu, nggak mudah kan? Mulai kemarin pandemi 2 tahun untuk bayar uang kuliah anak, nggak mudah. Tapi saya selalu lihat tangan Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang orang yang nggak saya kenal aja, saudara, tiba-tiba telepon saya, Pak Marbun, saya tiba-tiba teringat dengan Bapak. Maksud Bapak? Nggak tahu, pokoknya Tuhan mengingatkan telepon Pak Marbun. Apa keperluan Bapak sekarang? Ya, keperluan sih banyak, tapi biar Tuhan yang ngomong lah, saya bilang. Begitu, saudara. Jadi masalah berkat, saudara nggak usah pikirin. Itu bagiannya Tuhan. Kan Tuhan bilang kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Itu hanya akibat dari apa? Dari kita mencari Tuhan dan kebenarannya, melakukan kehendak Tuhan. Yang lain percayalah, saudara. Percayalah, Tuhan pasti akan berkati kita. Yang penting apa? Yang penting lakukan perintah Tuhan. Salah satunya apa? Bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. 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 Kayaknya kok gak yakin aminnya. Amin. Gitu ya. Jadi itu harus jadi tekad kita. Saya percaya Tuhan akan pakai saudara semuanya menjadi alatnya. Amin. Lalu saudara banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Minimum kursi yang kosong ini dipenuhkan dengan jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan, supaya berkat Tuhan yang sudah ada itu jadi nggak sia-sia. Kan gedung ini disewakan pasti pakai duit, listrik pakai duit, nggak persoalan duit itu. Yang penting adalah bangku-bangku dipenuhkan dengan jiwa-jiwa, kan gitu kan. Nggak persoalan berapa kolektif mereka, bukan itu target. Yang penting mereka diselamatkan. Saya kira kalau kita semua punya tekad itu, kita akan lihat Tuhan mengerjakan hal besar melalui kita, dan kita pasti akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita beri semua terus sekalian. Kita hampiri Tuhan dengan iman. Kita nyanyikan nyanyian lama bersama keluargaku melayani Tuhan. Jadi supaya kita semuanya keluarga tanpa kecuali melayani Tuhan bersama-sama. Salah
satunya adalah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Ulangi lagi, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu sekalian yang datang bersama keluarga, ayo pegangan tangan bersama keluarga. Ayo pegangan tangan bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, teman, sahabat juga. Mari kita semuanya bikin tekad hari ini bahwa firman sudah mengatakan bahwa kita semuanya harus membawa jiwa kepada Tuhan. Maka mari kita buat tekad kita hari ini bahwa kita harus membawa jiwa kepada Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, kami berjanji kami akan membawa jiwa kepada Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, urapi kami Tuhan, sehingga melalui kami banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Hari ini Tuhan berikan satu nama kepada saya, masing-masing sebut, untuk saya jangkau minggu ini. Saudara diam sejenak, izinkan Tuhan bicara kepadamu. Siapa yang akan kau jangkau minggu ini? Siapa yang akan kau jangkau minggu ini? Siapa yang akan kau bawa kepada Tuhan minggu ini? Kalau kau sudah mendapatkan nama itu, katakan, Tuhan, saya akan kerjakan. Katakan, Tuhan, saya akan kerjakan. Katakan, Tuhan, saya akan lakukan. Nama Rama, nama ya, nama Syiki, nama Sanda, nama Sida bada 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 baya nama Syiki, nama Sanda, nama ya, nama Sanda. Roh Kudus berikan kekuatan kepada umatmu ini. Roh Kudus berikan keberanian kepada umatmu ini. Roh Kudus berikan telinga yang terang untuk mendengar nama yang Tuhan sebutkan kepada mereka, untuk mereka bawa kepada Tuhan. Ida dada bada 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 baya Syiki, nama Sida bada 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 baya dada nama Syiki, nama Sanda. Sida bada 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 baya Syiki. Dalam nama Yesus, setiap nama yang Tuhan berikan kepada umatmu hari ini, kami minta kepada Tuhan, Tuhan pegang mereka. Karena kami percaya firman-Mu yang berkata, apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Karena itu nama yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, itu kami jangkau Tuhan. Kau telah pegang mereka Tuhan. Kami hanya alat untuk menjangkau, untuk memenangkan, untuk menyelamatkan mereka. Kami akan mengerjakan itu. Dan kami akan lihat mulai minggu depan, jiwa-jiwa baru akan berdatangan. Jiwa-jiwa baru akan berdatangan. Baik mereka yang baru percaya kepada Tuhan, maupun mereka yang sudah lama tidak datang ke gereja. Entah oleh karena berbagai masalah, persoalan, tantangan, kami percaya Tuhan, masalah mereka akan diselesaikan di rumah-Mu ini. Yang sakit akan disembuhkan di rumah-Mu ini. Yang lemah akan dikuatkan di rumah-Mu ini. Yang susah dihiburkan di rumah-Mu ini. Dalam nama Yesus. Irana nama Syiki, nama Sanda, nama ya, nama Sira bada 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 Syiki. Makasih Tuhan.
menjadi alat-Mu Tuhan. Kau akan pakai mereka menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu Tuhan. Kata-kata mereka menjadi kata-kata yang menggerakkan orang datang kepada Tuhan. Sikap hidup mereka menjadi sikap hidup yang menggerakkan orang datang kepada Tuhan. Sehingga kami akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Puji syukur kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Japarlin Marbun. Terima kasih atas pelayanan Bapak di tempat kami. Semoga boleh menjadi berkat bagi kita semua dalam kehidupan kita sekalian di setiap hari, setiap saat dan setiap waktu. Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa berita kegiatan rutin dari MCM yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. Untuk ibadah rutin AMCM yang dilakukan setiap hari Minggu di jam 11 di tempat ini di Simpruk Teras. Kami berharap Ibu yang bisa untuk tetap hadir di tempat ini untuk tepat waktu di jam 11. Untuk ibadah rutin setiap hari, yaitu ibadah family devotion yang setiap hari dilaksanakan jam 10 siang pagi secara live streaming yang dipimpin langsung oleh gembala kita Bapak Rudi Gunawan dan Ibu Nita Gunawan. Kemudian kita ada kegiatan juga pada hari Sabtu. Setiap hari Sabtu ada kegiatan komsel yang dilaksanakan setiap mulai jam 16 sampai jam 17.30 di tempat ini Simpruk Teras. Kemudian untuk kegiatan program misi MCM, yaitu pertama kita mendukung pembangunan tempat ibadah di Sumba Barat dan Sumba Timur, antara lain untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, yaitu gerakan 7.000 sepatu. Kemudian juga untuk menggalang dana untuk pembuatan sumur pompa air bersih di 3 gereja, yang yaitu antara lain adalah Gereja GPDI Bukit Hermon di Kanelu, Sumba Barat Daya, kemudian di GBI Jemaat Ikira di Wawewa Timur, Sumba Barat Daya. Ada juga di GPDI Jemaat Horeb Watu Puda, Sumba Timur. Untuk kegiatan lainnya, kita juga berbagi kasih bagi orang-orang terpinggirkan, anak-anak jalanan, dan orang-orang tidak mampu dengan memberikan bantuan kebutuhan pokok dan makanan-makanan siap saji. Kemudian kita juga melakukan misi kunjungan ke panti rehabilitasi, panti jompo, dan korban bencana alam. Itu yang bisa disampaikan untuk kegiatan-kegiatan dari AMCM. Kiranya Bapak Ibu boleh mendukung kegiatan kami. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala syukur kami naikkan ya Bapa, yang sudah menyertai dan menjaga kami sepanjang hari ini. Pada hari ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman bagi hidup kami untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Buat hambanya, Bapak Pendeta Japarlin Marbun yang sudah menyampaikan firman-Nya, kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupannya, baik dalam keluarga ataupun dalam pelayanannya, dimanapun berada. Engkau senantiasa menyertainya ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pelayan-pelayan-Mu dalam pelayanan pada hari ini ya Bapa. Worship leader, pemain musik,
pendukung media, penerima tamu. Engkau berkati setiap pribadi mereka, supaya anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya, dan mereka selalu dimampukan dalam segala hal, terutama untuk melayani Engkau ya Tuhan, dan untuk selalu terus memuliakan Engkau saja ya Bapa di surga. Bapa yang dengan penuh kerendahan hati, kami berdoa untuk pelayanan dari International Miracle Center Ministry ini ya Tuhan, supaya semakin hari semakin bertambah jiwa-jiwa baru masuk dan beribadah bersama kami di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Biarlah International Miracle Center Ministry boleh berkembang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja, serta nama-Mu terus dipermuliakan. Ya Bapa, tidak lupa kami berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun berada, terutama bagi kami pada hari ini mengucap syukur ya Tuhan, sudah diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bagi jemaat yang belum sempat hadir pada hari ini ya Tuhan, apapun yang menjadi alasan dan pergumulan mereka, biarlah Tuhan tolong dan mampukan mereka untuk tetap beribadah kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan jamah segala penyakit mereka. Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna buat mereka. Buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan, kesusahan dalam menghadapi persoalan dan pergumulan-pergumulan dalam kehidupan, kiranya juga Engkau berikan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini, bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Pemerintah mulai dari terendah sampai yang tertinggi, untuk presiden dan wakilnya, pembantu-pembantu presiden sampai wakil rakyat, kiranya Kau berikan roh hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan, agar negara dan bangsa ini hidup makmur dan sejahtera dan penuh berkat yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesetiaan-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari, dan kami percaya Engkau sudah mengetahui dan mendengarkan seluruh pergumulan kami ya Tuhan. Biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan, dan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup dan kekal, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Dengan iman percaya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dan saya akan berdoa dulu saudara dan aminkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, Amin. diberkatilah suamimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah buah tanganmu, diberkati apa yang kau lakukan, diberkatilah kesehatan dengan berlimpah, dan juga diberkatilah rohmu hari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Then cease my soul, my Savior come to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing
Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terus jadi berkat, mencari banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin.